Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Hari ini kita general reading lagi, Brodistaku. Kita temanya asmara. Nah, untuk tema kali ini adalah kenapa sih sampai detik ini tuh kayaknya seseorang ini belum datang, atau seseorang ini belum confess, atau seseorang ini masih membatasi diri, itu kenapa? Nah, oke. Untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku, tidak semuanya resonate, jadi berbijaksana ketika lo ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Ya namanya energi banyak orang, Brodista, bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia, jadi bisa vice versa. Bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana, namun tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan, ataupun bantuan ketika lo ingin mengambil sebuah keputusan. Disclaimer sedikit, Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Tidak ada di platform lain, hanya satu akun. Sedangkan di Facebook dengan nama asli gue ya, Jeffrey Putra. So hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gue. Dan readingan gue nih sifatnya timeless. Kapanpun lu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lu pada saat itu. Gender doesn't matter. Bisa cowok, bisa cowok, bisa cowok, bisa cewek, semuanya bisa. Oke, kita langsung lihat ya. Kenapa seseorang ini membatasi diri? Kenapa seseorang ini belum datang? Kenapa seseorang ini belum confess? Gua nggak tahu seseorang ini siapa, tapi sesuai dengan siapa yang sedang lu pikirkan saat ini, Brodistaku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kartu Nine of Wands. Nah, ya kan, ini jelas banget ya, seseorang ini tuh seperti kayak ada batasan dengan lu. Ya, yang gue itu begitu. Kelihatan banget saat ini dia tuh hanya diam. Itu yang gue lihat, hanya diam, hanya nggak bisa berkata apa-apa. Kalau dibilang dia masih punya gairah, dia masih punya rasa, dia punya punya kasih sayang kepada lu, menurut gue ada. Masih punya perasaan, masih bergairah dengan lo di sini yang gue lihat. Tapi di sini gue ngerasa kayak dia ini tuh diam dan seperti kayak membatasi diri. Karena mungkin di sini ada penghalang, ada penghambat di sini nih, Brodistaku. Makanya dia tuh hanya bisa diam. Apa nih hambatannya? Apakah lu lagi berdealing sama seseorang yang sudah punya pasangan atau semacamnya? Yang gue lihat tuh begitu. Tapi bagaimanapun, Brodistaku, di sini gue ngerasa kayak dia nih punya hasrat ya. Dia tuh berusaha untuk bagaimana caranya bisa untuk berhasil ini hubungan. Sebenarnya kalau dibilang apakah dia punya usaha untuk hubungan ini, Bang, menurut gue ada. Dia pengen banget untuk berhasil nih hubungan. Karena ini di kartu 9 ya. Dia berusaha banget untuk hubungan ini tuh biar berhasil. Nah, jadi mungkin butuh kesabaran kali kayaknya ini, Brodistaku. Ya, apakah lu punya kesabaran? Butuh kesabaran sebenarnya hubungan kalian ini. Dia mengusahakan kok, ini yang gue lihat. Walaupun di sini dia juga berat ya, merasakan koneksi kalian, berat merasakan perasaannya sendiri, hasratnya sendiri. Gue ngerasa kayak ini hasratnya besar ya. Menurut gue tuh begitu. Dia memiliki kayak hasrat yang besar sebenarnya dengan lu, Brodistaku. Cuman masih terhenti. Mungkin masih menyusun rencana, itu juga bisa ya. Kayak dia itu tuh lagi mencoba bagaimana cara untuk mencari atau jalan keluar, itu juga bisa di sini. Walaupun sebenarnya dia juga capek dengan koneksi kalian ini. Nah, itu yang gue lihat nih. Ya. Kita lihat lagi energinya. Ada Six of Pentacles 9. Iya, karena di sini gue tuh ngerasa begini, Brodistaku. Bisa jadi kalau seandainya ini adalah energi dia dan ini adalah energi lu, bisa jadi salah satu penyebab dia tidak mau datang kepada lu mungkin karena keuangan. Beberapa dari lu di sini ada perbedaan keuangan ya, ada perbedaan status ekonomi kayaknya. Di sini mungkin beberapa dari lu adalah seseorang yang berkelimpahan menurut gua, yang memiliki kayak keuangan. Jadi lu kalau seandainya pengen apapun, lu bisa lu beli gitu. Lu bisa membeli apapun yang lu mau. Lu bisa ngelakuin apapun yang lu inginkan. Sedangkan dia mungkin takut. Kalau gua datang kepada lu,
Gue harus memberikan kontribusi apa di hidup lu, sedangkan lu itu udah fulfillment, sedangkan lu itu sudah punya segalanya menurut dia, ya. Dan kalau seandainya gue datang kepada lu, harus bagaimana, harus apa yang gue kasih, sedangkan gue tidak memiliki apa-apa. Takut. Nah, itu dia. Di sini kelihatan banget kalau lu tuh adalah seseorang yang senang dengan dunia lu sendiri. Itu yang gue lihat. Lu senang dengan dunia lu sendiri, lu adalah seseorang yang bisa membeli apapun yang lu mau, lu adalah seseorang yang bisa apa-apa. Mungkin beberapa dari lu di sini ada yang sudah mandiri, gitu. Jadi menurut gua ya, yang membuat dia ini tuh nggak mau bergerak kepada lu, dia itu merasa harus memantaskan dirinya sebenarnya. Pantas nggak aku dengan Pikachu ini, anjay, tihuy. Pantas nggak gue dengan Power Ranger ini ya? Nah, gitu. Karena si Pikachu dan si Power Ranger ini tuh sebenarnya tuh kalau tanpa gua pun, tanpa siapapun, dia bisa aja, dia bahagia aja. Jadi apa nih kontribusi gue yang bisa gue lakuin? Ah, tunggu dulu lah, gue diem dulu. Nah, sebenarnya dia mau memberhasilkan hubungan kalian ini, cuman dia memikirkan ke depannya tuh bagaimana, apa yang bisa gue kasih. Takutnya nanti lu nggak puas dengan gue. Takutnya nanti lu tuh merasa ilfeel dengan gue. Aku takut, katanya. Sedangkan misal kayak kehidupan gue begini-gini aja gitu. Gue aja harus bersusah payah, gue harus bekerja keras banget dulu untuk membiayai kebutuhan hidup gue, misal gitu, atau kebutuhan keluarga gue, misal begitu. Sedangkan lu udah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu, bisa membeli apa yang lu mau. Jangan sampai nanti ya kan, lu bisa membeli pizza, lu bisa membeli KFC, ketika gue kasih gorengan nanti lu ilfeel. Nah gitu, mana Reng, gorengan. Itu yang gue lihat ya. Ya, kita lihat lagi energi dia ini. Kenapa sih? Ada apa dengan orang ini sih? Kita lihat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada the Eight of Pentacles. Iya kan, di sini yang gue lihat tuh begitu ya. Ini lebih pada keuangan sih. Beberapa dari lu di sini tuh mungkin gini. Lu berdealing sama seseorang yang memiliki sifat gini. Dia tuh punya yang namanya tuh harga diri tinggi. Dalam artian itu dia nggak pengen diinjak-injak aja harga dirinya sebenarnya. Yang gue lihat tuh begitu. Mungkin di sini yang gue lihat adalah kenapa dia tidak belum datang kepada lu. Sepertinya dia ingin mengumpulkan keuangannya dia dulu mungkin, atau ingin memapankan dirinya dulu. Itu juga bisa yang gue lihat. Ya. Atau mungkin di sini gue ngerasa kayak mungkin ada sesuatu hal yang terjadi ke dalam pekerjaan dia, atau ada sesuatu yang terjadi ke dalam keuangan dia yang membuat dia nggak mau untuk datang kepada lu karena lagi hancur-hancurnya keuangan dia. Itu juga bisa. Sedangkan dia melihat kehidupan lu tuh plong banget tentang keuangan. Ini beberapa dari lu berdealing sama seseorang yang ketika dia tidak memiliki uang, harga dirinya pun juga ikut hilang. Anjay, kenapa ini ya? Tapi bagusnya begitu, bagusnya gini Bro Isaku dengan 3 kartu ini adalah, bagusnya adalah lu tuh berdiri sama seseorang yang sebenarnya tahu diri. Tahu diri gitu. Kadang kan ada orang yang udah tahu dia tuh nggak bisa untuk menyelaraskan gitu ya, energi dia kepada lu, tidak bisa untuk menyeimbangkan hubungannya dengan lo, tapi dia nggak tahu diri gitu. Malah dia menjual kesedihan, malah menjual penderitaannya, cerita-cerita penderitaan untuk mendapatkan bantuan dari lo atau untuk memanfaatkan. Nah tuh ya, yang kita singkat AKA Mokondo. Ada yang seperti itu. Tapi menurut gua nih orang, kalau seandainya lu berdealing dengan seseorang dan lu tahu nih seseorang suka sama lu, cuman dia nggak mau bergerak kepada lu karena dia memikirkan ke depan. Ini masalah keuangan sepertinya. Gua kirain tadi itu ada masalah pasangan. Mungkin beberapa ada juga yang pasangan kali ya. Tapi yang paling berat dari kartu gue ini yang ketangkep adalah masalah keuangan, statusnya ekonomi, status harga diri di sini Warisaku. Ya. Yang gue lihat itu begitu. Kita lihat lagi ya, bagaimana kondisi dia saat ini. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. The Moon. Padahal ya, ini mah padahal ya, setiap malam dia ini tuh selalu memikirkan lu, selalu memantau lu dari kejauhan. Setiap malam dia ini berhalusinasi dengan lu. Wajar sih kalau seandainya gue ngerasa kayak lu tuh kalau malam itu selalu merindukan dia, memikirkan dia. Beberapa dari dia ini kadang memanifestasikan lu
Gua nggak tahu apakah dia memanifestasikan lu atau dia menggunakan energi negatif atau dia menggunakan amalan-amalan, I don't know. Cuman gua ngerasa setiap malam ini orang selalu memikirkan lu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini gua ngerasa dia ini ada rasa takut, cemas, khawatir gitu loh. Antara, ih gue datang aja nggak sih gitu. Kadang ada rasa takutnya juga ketika misal kalau melihat lu tuh dideketin orang lain, Wurisaku. Jadi makanya di sini energi pantauan dia besar banget, apalagi di malam hari. Pantauannya besar banget energinya. Takut banget kalau misalnya lu sudah mendapatkan partner, lu mendapatkan seseorang. Takut nanti kalau ada yang sefrekuensi dengan lu yang membuat lu itu bisa melupakan dia atau melepaskan dia. Itu juga takut. Tapi dia juga takut untuk mendekat lu gitu loh. Jadi dia takut-takut dia orangnya. Ini gue ngerasa kayak dia memantau lo dari kejauhan, baik itu menggunakan akun fake ataupun akun asli ya. Itu yang gue lihat. Dia selalu berhalusinasi nih, selalu membayangkan nanti kalau seandainya gue sama lu, ini akan bahagia. Cuman bisa nggak ya lu terima gue? Bisa nggak ya kalau gue tuh nggak bisa membahagiakan lu secara ekonomi nih, tapi kalau secara perasaan, secara ini mungkin bisa. Nah juga bisa begitu. Ya orangnya tuh seperti itu Bro-saku. Makanya menurut gue tuh memang butuh kesabaran dianya tuh datang kepada lu, memperhatikan lu dulu juga bagaimana karakter lu juga ya, karena kita beda, perbedaan kita banyak gitu. Status lu begini, status gue begitu gitu ya. Apalagi dengan kartu Eight of Pentacles, dimana gue tuh ngerasa kayak ya lu udah cukup ya, cukup di sini. Itu yang gue lihat. Jadi kalau seandainya lu udah cukup, dianya udah overthinking. Jadi gua nih berkontribusi yang seperti apa dengan lu? Ngapain gua gitu? Ya. Kita lihat lagi yuk. Energi dia kepada lu. The Emperor. Iya. Itu juga yang membuat dia ini adalah itu juga yang membuat dia ini saat ini nggak bisa untuk mengungkapkan perasaan. Kebetulan ya lu berdealing sama seseorang yang nggak bisa untuk mengungkapkan perasaan atau tidak bisa untuk menunjukkan perasaan. Nah kebetulan begitu. Dia tipikal orang yang sangat pekerja keras menurut gua. Dia pekerja keras, penyuka dengan kestabilan. Tapi kenapa kalau sama lu dia itu tuh merasa tidak percaya diri gitu loh. Itu yang gua lihat. Mungkin dia ingin stabil dulu nih, mungkin ini stabil secara finansial ataupun stabil secara emosional. Beberapa dari lu di sini berdealing sama seseorang yang mungkin tulang punggung keluarga, atau mungkin dia sudah misalnya tidak memiliki ayah, itu juga bisa. Jadi kalau seandainya dia bukan tulang punggung keluarga, tidak memiliki ayah, atau memang dalam satu keluarga itu dia ujung tombaknya. Itu yang gue lihat ya. Dia sebenarnya seorang yang berprinsip gitu Risaku. Jadi selama ini dia itu kaku karena memang tuntutan dari keluarga itu juga. Tapi setelah mengenal lu itu seperti kayak dia tuh ada yang meleleh, anjay meleleh ya. Ada yang merasa lumer gitu di dalam dirinya ya, di hati mininya gitu. Ada yang berbeda dengan lu gitu. Jadi ada baru merasakan emosional lagi, tingkat emosional lagi dengan lu, anjay ya kan. Walaupun dia ada rasa takut-takut juga sebenarnya, tapi nggak bisa dibohongi gitu ya. Ya kalau sebenarnya dia punya hasrat besar sebenarnya Wurisaku, pengen berhasil gitu hubungan lu, pengen selalu berandai-andai gitu ya. Jadi kalau nanti gue berhubung bersama lu, bagaimana nanti kedepannya, seru nggak ya gitu. Nanti kalau kedepannya tuh bagaimana gitu, bisa nggak ya gue ngimbangin lo. Jadi akhirnya dia berhalusinasi aja gitu, sambil menghabiskan tisu dan sabun. Itu yang gue lihat. Ya kita satu kartu lagi ya. Satu kartu lagi. Jadi bagaimana nih energi orang ini kepada lu? Kenapa dia masih belum datang atau belum confess sebenarnya kepada lo? Four of Swords. Beberapa dari dia ini juga masih, beberapa dari lu berdealing sama seseorang yang pernah merasakan tertekan batin ketika jatuh cinta ya. Dia pernah sakit atau tertekan batin ketika jatuh cinta dengan seseorang dulunya. Itu yang gue lihat ya. Ini gue ngerasa kayak dia lagi ingin mengumpulkan kekuatan batin dulu sih menurut gue Berisaku.
mengumpulkan kekuatan dulu, mengumpulkan keberanian ataupun kekuatan untuk berhubungan bersama lu. Emang lu seberapa berharganya sih lu, anjay, ya kan? Seberapa tingginya sih lu, anjay? Seberapa besar, seberapa bagus sih aura lu sampai dia harus mengumpulkan keberanian ataupun mengumpulkan kekuatan untuk bisa berdealing dengan lo atau bisa berhubungan dengan lo. Seberapa berharganya lo sih? Ya berharga lah bang, ya kan? Untuk mendapatkan aura dan energi yang seperti ini tidak semudah yang dibayangkan abang, anjay. Gua harus berdarah-darah dulu abang, ya kan? Akhirnya bisa menjadi seperti ini abang. Itu yang gue lihat nih barisaku, ya. Mengumpulkan kekuatan batin dulu. Sepertinya nih orang pernah tertekan batin ketika berhubungan bersama seseorang di masa lalu nih, atau dia pernah tertekan batin karena penolakan, entah penolakan ini dari sisi lingkungan ataupun keluarga. Itu juga bisa ya, beberapa dari mereka. Oke. The bottom of the deck. Ya, beberapa dari lu di sini ada the Ten of Pentacles. Menurut gua ini hubungan bisa jangka panjang loh. Menurut gua ya, ini adalah hubungan jangka panjang. Beberapa dari energi lo atau energi dia ini bisa hubungan jangka panjang. Jadi memang perlu kesabaran banget ya. Karena dulu gua pernah mendapatkan quotes, segala satu percintaan kalau didasari dengan kemudahan di awal-awal sudah gampang aja gitu ya. Kemudian itu langsung gampang aja, cepet banget dapetnya, cepet juga selesainya. Tapi kalau butuh kesabaran, insya Allah bisa lebih lama. Ini hubungan jangka panjang nih, itu yang gue lihat ya. Ini di sini gue ngerasa kalian bisa bekerja sama nih, menyatu, ada penyatuan juga di sini ya. Walaupun kalian sama-sama buas sebenarnya. Wow. Walaupun kalian sama-sama buas, ini banyak ya jiwa kalian tuh sama sebenarnya, sama-sama buas, sama-sama harimau gitu ya. Tapi bisa kok menyambung nih, ekornya menyambung. Gitu yang gue lihat ya, sama-sama buas. Wow, sama-sama liar. Oke. Kita lihat lagi ya. Sebenarnya gambaran hubungan kalian itu bagaimana, Barisaku? Gambaran hubungan kalian itu bagaimana sebenarnya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gambaran hubungan kalian itu bagaimana? Gambaran hubungan kalian itu bagaimana sebenarnya? Kita lihat. Saling mencintai, saling menyayangi, bahkan lu nggak tahu kenapa, gua nggak tahu ya, lu nggak tahu kenapa dulu bisa suka sama dia dan dia juga nggak tahu kenapa bisa mencintai lu. Itu yang gue lihat. Rata-rata hubungan ini terjadinya ketika kalian itu, ini lebih ke arah lu gue fokuskan ya. Rata-rata terjadinya percintaan ini, rata-rata terjadinya koneksi ini ketika lu tuh sudah self love, ketika lu sudah memilih diri lu sendiri. Ketika lu memilih diri lu sendiri, lu ternyata meningkatkan aura energi lu, membuat lu tuh terlihat unik ya, terlihat cantik, terlihat ganteng di mata dia. Sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi. Bahkan di sini gue ngerasa ada unconditional love. Jadi kayak seperti lebih, lu akan mencintai dia itu tanpa syarat, dia juga akan mencintai lu tanpa syarat gitu loh. Nah, kalau sudah ada unconditional love ini ya, rata-rata tuh gini, kalian bisa berhubungan panjang itu, tapi juga kalian juga bisa berhubungan yang dimana ya hanya sekedar menyayangi dan mencintai aja, untuk memiliki tidak bisa. Ada yang seperti itu ya. Terkoneksinya kalian ini ketika lu tuh udah self love, Barisaku. Jadi energi lu tuh menarik gitu ya. Itu yang gue lihat. Sama-sama mencintai kalian ini, sama-sama menyayangi. Itu penuh dengan cinta sih sebenarnya. Cuman mungkin dianya aja yang kaku kayaknya ya. Tapi dari segi sudut matanya, pandangannya, kelakuannya, lu bisa merasakan kok kalau betapa dia cinta sama lu. Lu bisa merasakan dari batin lu gitu. Kalian menggunakan telepati kadang, anjay ya kan. Dan telepati itu hanya kalian berdua yang tahu. Oke. Gambaran hubungan kalian, wedding rings. Beberapa dari lu, ini hanya beberapa ya, beberapa dari lu di sini mungkin ada yang berhubungan bersama seseorang yang sudah memiliki pasangan, atau mungkin lu yang sudah memiliki pasangan, atau kalian sudah memiliki pasangan. Itu yang gue lihat ya. Kalian ini soul connection, menurut gue jiwa kalian sama,
sama-sama jiwa yang memang benar-benar jiwa yang sama. Itu yang gue lihat, ya. Makanya di sini ada unconditional love juga ya. Beberapa dari kalian sudah ada memiliki pasangan. Jika lu belum punya pasangan dan dia juga belum punya pasangan, ini juga ada ke arah yang lebih serius. Makanya gue bilang tadi hubungan kalian bisa jangka panjang. Hubungan kalian bisa jangka panjang. Oke, di sini ada wedding ring. Semoga aja dia orangnya itu. Cuman kalau seandainya lu adalah sudah seseorang yang sudah punya pasangan, dia juga adalah seseorang yang sudah punya pasangan, berarti ini adalah soul connection, jiwa koneksi, dan ini adalah hubungan pembelajaran, ya, hubungan yang pembelajaran. Dan dimana di sini juga ada energi-energi past life, dimana dulu mungkin dia adalah pasangan lu. Makanya ketika lu bertemu sama orang ini terasa klik, terasa satu frekuensi. Tapi kalau di dunia nyata ini adalah hubungan pembelajaran, Berisaku. Ada suatu hal yang harus lu pelajari dari hubungan ini. Itu buat lu yang sudah sama-sama menikah. Kalau seandainya hubungan ini lu masih single dan dia masih single, kemungkinan besar ini jodoh lu. Menurut gue tuh begitu, ya, karena kalian punya jiwa yang sama. Kita lihat lagi gambaran dari hubungan kalian ini. Nih kan, beberapa dari lu di sini ada karmic relationship, Berisaku gini. Dulunya lu ini, ya, kalau kita bicara tentang past life, lu itu mungkin pasangan, entah suami istri, memang apa kalian sudah punya komitmen yang dimana datang ke dalam dunia real untuk menyelesaikan karma kalian terdahulu. Itu yang gue lihat, makanya lu ke-trigger terus sama perlakuan-perlakuan dia, banyak pelajaran yang penting gitu, ya. Jadi hubungan ini tuh yang tadi gue bilang dari awal aja udah kelihatan ya, unconditional love. Jadi harus mencintai tanpa syarat, menyayangi tanpa syarat, itulah pelajarannya. Itu yang gue lihat. Jadi berhubungan dengan orang ini memang ke-trigger banyak hal untuk pembelajaran di dalam diri lu, Berisaku. Itu yang gue lihat. Nah, ya, kenapa dia belum datang kepada lu? Ya itulah, Berisaku, banyak hambatan, halangan, rintangannya ini, termasuk dengan harga diri tadi. Ya, jadi sampai nanti dia mempelajari sesuatu hal tentang mempelajari sesuatu hal di dalam kehidupannya dia. Jadi ibaratnya lu memberikan cahaya lu kepada orang ini juga bisa belajar dari kehidupan lu. Itulah alasan semesta menyatukan lu dengan orang ini, sekedar untuk menyembuhkan diri masing-masing. Ya, itu yang gue lihat. Beberapa ini buat yang sudah menikah ya, atau mungkin buat yang sudah menikah atau yang sudah memiliki pasangan gitu loh. Yang gue lihat tuh begitu, karena di sini gue merasa ini karmic relationship, hubungan kalian. Wah, gue ngerasa berhubungan dengan orang ini, lu akan masuk ke dalam diri sendiri, akan seperti kayak menuntaskan karma-karma juga bisa, menuntaskan karma masa lalu, menuntaskan karma leluhur itu juga bisa, atau membayar karma leluhur juga bisa. Ya, jalani dulu aja sih, Berisaku. Memang hubungan ini nanti akan roller coaster. Oke, kita lihat lagi. Healthy choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, being happier. Iya, iya sih. Menurut gue nanti lu akan ibaratnya hubungan ini tuh nanti lu akan memilih untuk kesehatan mental lu aja, gitu. Yang gue lihat. Jadi kenapa dia ini misalnya kembali kepada topik topik readingan kita, kenapa dia ini belum datang kepada lu, dan salah kayak lu ketarik energinya segala macam, lu cinta banget tapi sulit banget ini hubungan, komunikasi, bla bla segala macam. Tuhan itu seperti kayak semesta ini mengatakan kepada lu harus bisa memilih diri lu sendiri. Lu harus bisa mengambil satu keputusan yang sehat untuk diri lu, walaupun sebenarnya itu sakit banget, ya. Karena ketika lu berhubungan sama orang ini, lu diajarkan untuk memilih diri sendiri. Waduh, bagus banget, karena lu akan tingkat ke self love lu tuh akan lebih tinggi. Nah, itu yang gue lihat. Ya, lu akan lebih bahagia, lu akan lebih happy. Bahkan ketika lu nanti akan menemukan seseorang pasangan lagi, misalnya kayak ada orang tertarik lagi dengan lu akan memiliki hubungan yang sehat. Nah, yang gue lihat tuh begitu, Berisaku. Ya,
Itu yang gue lihat. Cuman buat lu mungkin ya yang saat ini tuh masih single gitu ya, masih single, masih ini mungkin datangnya orang ini kepada lu untuk menguji. Itu yang gue lihat, ujian dari semesta. Apakah lu bener-bener sudah self love? Itu juga makanya kadang ketika lu ketemu sama orang itu merasa klik ya, kita merasa ih seneng banget, tapi ini adalah ujian dari Tuhan menurut aku, karena sifat dia nanti akan abu-abu nih sama lu, akan abu-abu. Ya, kita lihat lagi ya gambaran hubungan kalian ini, the butterfly. Iya, ini untuk pertumbuhan, ini semua untuk pertumbuhan lu semua ya. Ini yang gue lihat nih, untuk pertumbuhan diri lu disuruh untuk healing, untuk bertumbuh menurut gua. Pertumbuhan energi gambaran lu ini. Jadi untuk pembelajaran ya. Oke, satu kartu lagi. Ya, bukan dia orangnya Burisaku. Nah, oke, kita rangkum ya. Kita rangkum. Jadi kalau saya lu bertanya ke gua, Bang, kenapa sih orang ini belum datang kepada gua? Karena yang pertama situasi dan kondisi, yang kedua memang ada suatu perbedaan di antara kalian sulit banget, ada perbedaan sosioekonomi, itu yang gue lihat ya. Cuma di sini gue ngerasa kayak hubungannya itu tuh dia pengen memberhasilkan hubungan ini, tapi ketika nanti berhasil hubungan ini, misal kalian menyatu, di sini gue ngerasa kayak barulah dimulai drama-drama itu yang gue lihat, drama-drama kayak mengejar, drama-drama persoalan jiwa ataupun batin. Nah itu, coba lu lihat lagi karakternya bagaimana. Ini orang masih abu-abu yang gue lihat ya, yang gue lihat kepada lu tuh hubungannya masih abu-abu. Jadi lu akan merasakan kelelahan dengan energi orang ini, karena beberapa ini adalah karmic relationship, hubungan yang untuk melakukan pembayaran karma, untuk melakukan pembayaran karma, baik karma masa lalu ataupun karma leluhur, itu juga bisa. Dimana, dan kalau kita berbicara tentang past life, mungkin dulunya kalian adalah pasangan, dipertemukan lagi saat ini untuk membayar atau menuntaskan. Itu yang gue lihat, yang dimana nantinya setelah lu memang berhasil lepas dari hubungan ini, lu akan memilih diri lu, inner child ya, menghealing inner child lu, menghealing luka batin, bla bla segala macam ya. Dari dialah lu bisa menghealing luka batin lu ini, lu kembali ke dalam diri sendiri. Itu yang gue lihat. Lu disuruh untuk memasang banderis. Jadi kalau menurut energi perjodohan, menurut gua belum, menurut gua. Tapi lu masih beberapa yang single, yang nonton ini single, ini adalah ujian dari semesta, apakah lu benar-benar self love atau tidak. Buat yang sudah berpasangan, ini adalah sesuatu pembelajaran dari semesta. Ada sesuatu yang perlu lu rubah dari dalam diri lu untuk percintaan selanjutnya. Nah, itu yang gue lihat, atau memperbaiki hubungan dengan pasangan lo. Itu dia. Oke. Gue nggak tahu ini energi siapa, Burisaku ya, karena ini kalau seandainya lo merasa relate, ini buat lo. Kalau tidak ya, karena itu yang bisa gue bacakan di hari ini. Kita lihat ya, kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Yang paling kencang itu zodiak apa? Taurus nih. Ada Leo, Capricorn, Virgo, banyak yang earth sign ya. Ada Aquarius, Aries, Sagittarius. The bottom of the deck kita di sini ada Pisces. Untuk inisial nama yang terkoneksi dengan diri kita di hari ini, semoga aja ada inisial nama lo, Burisaku ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Bismillah. Ada H, C, kemudian ada J, ada I, dan U. Kemudian ada M, ada T, ada Z, ada O, ada L. And then ada G, kemudian ada P, V, O kencang energinya, dan N. The bottom of the deck kita di sini ada elang atau E.
Oke, segitu dulu aja untuk reading kita di hari ini Bro Isaku. Jika lo suka jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Buat lo yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Buat lo yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Mwah. Buat lo yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp, silahkan masuk. Nanti gue kasih press list namun berbayar ya. See you the next readings Bro Isaku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa ibadah.